Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana membuat sebuah web sederhana dengan HTML. Dan ini juga merupakan tugas saya di mata kuliah pemrograman web dasar. Ini pada materi 2 kita bentar ya, masih loading. Kita diharuskan membuat website sederhana dengan ketentuan seperti ini teman-teman ya. Nah, dengan ketentuan seperti ini, lalu bagaimana kita membuatnya? Nah, pertama-tama kita harus pilih dulu text editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, setelah kalian buka kode editornya, kalian bebas menggunakan kode editor apa aja. Tapi di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, pertama kita bisa save dulu filenya, ya. Kita bisa save dulu. Saya biar gampang saya buat di sini. Buat satu folder saja. Dan mudah, misalkan tugas 2. Nah, bisa dimasukkan di sini dan teman-teman bisa dipilih HTML tugas 2 misalkan. Nah, nanti di sininya langsung .html ya teman-teman. Kalian bisa mengetikkan dulu HTML karena di sini saya sudah menggunakan plugin. Jadi saya tinggal mengetik 3 buah kata atau bagaimana itu. Saya tinggal enter saja. Nah, di sini sudah dibuatkan konstruksinya. Nah, oke teman-teman, kita sudah bisa. Ini bisa di run ya kalau kita ini. Nah, tapi belum ada apa-apa karena kita belum memasukkan elemen-elemen di Visual Code-nya. Oke. Nah, untuk mengganti judul yang di sini teman-teman bisa menggantinya di sini. Misalkan kita ganti dengan web dasar. Nah, kita save lagi. Kita refresh. Nah, kita refresh dan sekarang menjadi web dasar yang asalnya dokumen ya teman-teman. Oke, pada ketentuannya kita harus membuat belajar HTML dasar. Kita kembali lagi ke sini. Kita buat di dalam body ya teman-teman. Ingat, membuat apapun itu di dalam body karena yang akan ditampilkan di sebuah website adalah elemen-elemen yang terdapat pada bodinya. Kita buat dulu tag H1. Ikutin belajar. Mohon maaf karena J nya saya rusak keyboardnya. Ini saya menggunakan onscreen pada ini keyboardnya. Belajar HTML dasar. Nah teman-teman, sekarang bisa di save lalu di refresh lagi. Sudah muncul. Nah, bisa ya. Yang kedua ini adalah sebuah paragraf, tapi di dalam paragraf ini kata adalah dan kata paragrafnya itu berbeda. Adalah ini seperti di bold dan paragraf ini dimiringkan. Oke, kita buat sebuah paragraf dengan menggunakan tag B di sini ya. Lalu ini, nah karena adalahnya di bold, kita menggunakan tag bold dulu ya. Bold. Nah, tag bold lalu kita tulis adalah. Nah, kasih lagi sebuah. Karena paragrafnya miring, kita menggunakan tag I. Oke. Paragraf. Oke, kita save.
Lalu kita refresh lagi di sini. Nah, sudah sesuai dengan yang ini ya teman-teman. Lalu yang ketiga, ini juga sebuah paragraf, tapi di salah satu katanya ini kita diharuskan melingkan pada sebuah website yang lain gitu, berpindah, tapi dengan tab baru. Oke, kembali lagi ke Visual Code-nya. Kita bikin lagi sebuah tag paragraf di sini. Mohon maaf, kita lihat dulu ini apa. Saya sedang belajar HTML dari saya sedang belajar HTML dari Nah, karena ininya adalah sebuah link, kita haruskan menggunakan tag A. Nah, ini ya. Kita menggunakan atribut href di sininya. Oke. Nah, di sini kita masukkan sebuah linknya, misalkan dunia ilkom nih. Dunia ilkom. Nah, misalkan ini. Kita kopikan saja. Lalu kita masukkan ke tag-nya ini, ke href-nya ini. Nah, setelah itu kita tulis di sininya, di antara tag-nya itu dunia ilkom misalkan ya, dan akan terbuka pada tab baru. Kita save dulu ya teman-teman. Nah, kita nulis sebuah link, tapi pada saat kita klik ini masih di tab yang sama ketika membukanya. Ya, bagaimana bisa membuka di tab yang baru? Teman-teman bisa menambahkan di sini atribut baru dengan nama target. Nah, dengan value-nya itu underscore blank. Mohon maaf. Nah, seperti ini. Kita refresh, kita klik lagi. Nah, setelah kita tambahkan target tersebut, kini membuka di tab yang baru, teman-teman ya. Nah, lalu setelah itu kita harus menambahkan sebuah foto. Oke. Kita tambahkan tag image di sini, img. Nah, ini src itu source-nya, yaitu dimana tempat kita menaruh file fotonya. Nah, karena saya sudah menyimpan sebuah foto di sini, foto kucing, kita masukkan dulu ya ke folder yang tadi kita buat. Oke, ini ada folder kucing di sini. Folder kucing, file kucingnya, mohon maaf. Nah, lalu kita panggil di sini kucing .j, maaf, j-nya nggak ada. JPG. Nah, kita save, lalu kita refresh. Nah, ini foto kucingnya sudah ada. Lalu apa itu fungsi ALT di situ? Itu adalah alternative text. Jadi misalkan kita isi dulu ya, ini adalah foto kucing. Nah, kalau kita save dan refresh, ini tidak ada memunculkan apa-apa, tapi ini berguna ketika foto error atau rusak. Kita rusakkan dulu ya nama filenya. Lalu kita panggil, ini akan memunculkan nih fotonya tidak terreload, dan ini akan munculkan alternatif teksnya. Ini adalah foto kucing. Oke. Kembali lagi, kita Ctrl Z, kita munculkan lagi. Setelah itu kita ini daftar belanjaan. Daftar belanjaannya kita bisa menggunakan heading 3. Tuliskan heading 3 di sini, daftar belanjaan. Kita save, kita refresh lagi. Nah, ini ada daftar belanjaannya teman-teman. Atau jika teman-teman kurang besar, di sini kita bisa menggunakan tag H2 kalau dirasa kurang besar, enggak ya. Nah, begini. Terus setelah itu ada yang namanya, nah ini namanya
Create list, kita pakai tag OL. Di bawahnya kita membuat tag OL, order list, lalu kita membuat listnya LI, list item. Kita buat apa ya? Minyak goreng misalnya, kita beda saja ya. Kita membuat sabun, lalu kita buat lagi LI nya, atau biar cepat kita kontrol coffee lalu paste, kita ganti dengan minyak, kita buat dengan beras misalkan, kita buat sirup, lalu kita buat gula misalkan. Ada 5 item di sini. Kita refresh. Oke, jadi sudah muncul sama dengan ini ya. Ini namanya order list, dan listnya itu berurutan gitu kan. Lalu setelah itu kita membuat tabel. Bagaimana membuat tabel? Nah, kita buat di bawah tag OL ya, dengan tag tabel. Nah, di bawahnya kita membuat tag TR. TR adalah table row. Nah, di sini kita membutuhkan beberapa tabel row. Nih, 1 2 3 4. Berarti kita harus mempunyai 4 tabel row, oke? Nah, di dalam TR-nya itu kita buat satu dulu. Kita membuat tabel data di sini dengan TD. Oke, misal kita baris 1. Baris 1, kolom 1. Kolom 1. Nah, kita kopikan dulu. Kita paste sebanyak 4 kali. Ini kita tulis 2. Dan seterusnya. Nah, kita coba save dulu. Kita coba lihat dulu. Nah, ini masih gini ya teman-teman. Nggak ada batasnya, Kang. Nah, ini kita bisa copy dulu biar cepat ya teman-teman. Kita paste 3, 4 karena kita butuh 4-nya. Kita ini tulis ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Ini 3, 3, 3, 3. Dan ini 4 yang terakhir ya. Nah, kita refresh lagi. Ini ada 4. Nah, tapi kok garisnya belum ada, Kang? Nah, di sini kita pada tag tabelnya kita tambahkan atribut border. This border kita isi dengan 1. Ini maksudnya ketebalannya itu berapa. Kita refresh. Nah, sekarang muncul tabelnya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita buat inputan. Nah, kita buat inputan dulu di sini. Bagaimana ya? Kita harus mempunyai sebuah tag form dulu di sini ya. Oke. Tag form dulu. Ini action bisa kalian abaikan aja. Nah, di dalam ininya kita buat label karena di situ ada nama ya. Ini formnya kalian bisa abaikan saja. Kita buat nama. Nih, gitu. Lalu kita buat input. Nah, di sini apa inputnya? Karena itu adalah inputnya sebuah teks. Kalian bisa inputnya teks, type-nya teks ya. Oke, kita save lalu kita refresh di sini. Nah, muncul. Oke. Nah, karena ini berdempetan sekali, kalian bisa tambahkan break di sini dengan tag br, oke. Nah, di sini tambahkan br di sini. Nah, tidak ada jeda atau mengisi baris baru di situnya ya, teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu, lalu kita di sini ada password. Kita bikin form lagi aja nggak apa-apa. Kita bikin form sama di sini kita klik label lagi, abaikan, kita isi password. Lalu di bawahnya kita pakai input juga, tapi kita cari inputnya yang tipenya password. Nah, ini maksudnya apa, Kang? Ini maksudnya ketika kita mengisi di sini, dia akan berubah menjadi bintang.
tidak akan terlihat kita mengisi apa. Biasakan jika itu kita isi dengan BR lagi biar ada jedanya ya. Oke, kita save, refresh, dan jadi. Setelah itu kita diharuskan membuat jenis kelamin atau checkbox di sini ya, checkbox. Kita buat lagi form. Kita save lagi. Kita kasih nama label lagi. Kita tuliskan di dalamnya jenis kelamin. J-nya rusak. Kita masukin lagi jenis kelamin. Oke. Nah, karena di sini kita pakai type input juga, tapi carinya yang checkbox. Oke. No, radio button, mohon maaf teman-teman, bukan checkbox tapi radio button ya. Nih radio, yang radio. Kita save dulu, kita refresh. Ini gimana hasilnya? Nah gini, tapi kan di sini diharuskan ada laki-laki dan perempuan. Oke, nah setelah inputnya kita tambahkan label lagi di sini. Namanya nih di dalam tagnya itu, di antara tagnya itu kita tulis laki-laki. Kita save dulu ya untuk membuktikannya. Nah, ini sudah muncul. Nah, untuk perempuannya kita bisa copy saja di sini. Dari input sampai labelnya lagi kita simpan di bawahnya. Kita ganti jadi perempuan. Lalu kita save lagi. Lalu refresh. Nah, jadi kita sudah bisa memilih laki-laki atau perempuan ya. Ini karena belum disetting, jadi ini bisa dipilih dengan dua-duanya. Oke, kita sudah bisa membuat. Lalu ini untuk hobi kita menggunakan checkbox. Nah, sama saja kita membuat tag form. Dikebawakan di dalam tag form itu kita tambahkan label lagi ya, hobi. Nah, di bawahnya itu kita tambahkan inputan. Inputnya itu berupa checkbox. Nah, ini. Oke. Kita save. Nah, sudah ada. Di sininya kita harus baca buku, menulis, memancing. Tambahkan label saja di sini. Ini kita tambahkan label dulu. Baca buku. Kita kopikan. Oke, di sini tambahkan dulu menulis. Satu lagi memancing. Oke, kita save dan refresh. Nah, kita sudah bisa centang. Lalu kita membuat drop down atau list yang ke bawah ya, list drop down kayak gitu. Nah, ini berbeda teman-teman, bukan menggunakan lagi, tapi kita menggunakan tag select ya. Nah, ini kalian bisa abaikan aja di dalamnya. Lalu di antara tag select tersebut kita buat option. Nah, value-nya dibiarkan saja, kita tambahkan ke Aceh misalkan. Kita buat lagi option Bandung. Kita tambahkan lagi option. Kita tambahkan Palangkaraya. Oke, kita save. Lalu kita refresh lagi. Nah, sekarang muncul ya teman-teman. Nih, tapi di depannya kok nggak ada kan asal kotanya. Nah, kita lupa menambahkan label pada awalnya. Label asal kota. Nah, save. Refresh lagi. Refresh lagi, mohon maaf.
problem tersebut ternyata teman-teman. Ini harus di luar kayaknya. Kita simpan di luarnya ya. Nah, muncul. Nah, di dalamnya teman-teman kita simpan di luar selectnya. Lalu setelah itu satu lagi adalah, nah, komentar Anda ini adalah sebuah text area. Kalau di HTML kita buat dulu tabel ya. Tuliskan komentar Anda misalkan ini. Nah, kita tambahkan text area di sini. Ini bisa kalian abaikan kecuali calls dan row-nya. Ini kalian bisa nih, kalau defaultnya itu gede teman-teman ya. Nah, ini yang besar. Ini jangan lupa tambahkan BR di sini ya, biar tidak menubruk ya teman-teman. Nah, komentar Anda ini besar ya teman-teman. Kalian bisa mengecilkan dengan ininya dilimakan. 5 baris maksudnya. Nah, ini jadi kecil. Oke, sudah clear. Halo teman-teman, saya tahu mahasiswa informatika Unla. Ya, kalian bisa mengerti gitu ya. Yang terakhir, ini adalah sebuah button. Kalian bisa menuliskan dengan tag button ya. Karena di HTML itu begitu mudah. Asal kalian tahu fungsi tag-tag tersebut. Kita tulis button ya. Nah, dengan button kita tadi katanya mulai proses. Kita save. Lalu kita refresh. Nah, muncul tapi masih di pinggir. Oke. Apalagi ya, kita tambahkan BR sebelum buttonnya dari ke bawah. Save, lalu refresh lagi. Oke teman-teman, jadi untuk membuat sebuah website sederhana di tugas materi 2 saya yang di mata kuliah pemrograman web dasar seperti ini, kita sudah bisa membuatnya. Oke. Nah, sama seperti yang di sini teman-teman. Oke. Sama ya. Kalau begitu cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video sederhana saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.